Ya, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Setiawan, golongan 3, angkatan 2, peserta Lansar BPSDM Regional Yogyakarta. Yang terhormat Pak Suroyo selaku Kepala BPSDM Yogyakarta beserta jajaran, dan yang saya hormati penguji Bapak Nur Hasil, coach saya, mentor coach saya Bapak Tri, dan mentor Bu Mega. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan laporan saya yang berjudul Upaya Percepatan Penulisan Pers Rilis Humas Pemkab Bojonegoro melalui Busmas. Di sini ada 5 bab yang akan saya sampaikan. Untuk yang pertama ada bab 1 latar belakang, tujuan, ruang lingkup, kemudian bab deskripsi, tugas unit kerja dan peserta. Yang ketiga rancangan aktualisasi, serta yang keempat capaian dan analisis dampak pelaksanaan. Untuk yang terakhir kesimpulan dan saran. Selanjutnya, baiklah, sebagai pembuka bahwa Humas Pemkab Bojonegoro yaitu salah satu unit kerja yang bertugas sebagai pelayan publik dalam bentuk informasi publik. Kemudian hal itu dicapai dengan tujuan yaitu membangun persepsi publik terhadap instansi pemerintahan. Itu sesuai dengan yang tertera dalam Peraturan Bupati atau Perbuk Nomor 44 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi serta tata kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro, paragraf 3, bagian humas dan protokol. Selanjutnya, di sini struktur bagian humas dan protokol Pemkab Bojonegoro. Kepalanya bagian humas dan protokol yaitu Bapak Masirin. Untuk selanjutnya ada Kepala Subbagian Peliputan dan Dokumentasi. Untuk yang kedua Kepala Subbagian TU Pimpinan. Untuk yang selanjutnya Kepala Subbagian Protokol. Selanjutnya, di sini peserta berada di bagian Subbagian Peliputan dan Dokumentasi, bagian humas dan protokol Kabupaten Bojonegoro. Tugas utama dari Subbagian Peliputan dan Dokumentasi sesuai yang tertera di Pergub Nomor 4 yaitu melaksanakan pencairan, pengumpulan, penyaringan, pengkritingan, pengolahan dan penganalisaan informasi, penyiapan bahan-bahan dalam rangka peliputan acara kegiatan pemerintah daerah dengan media massa, menyiapkan media atau bahan demi perluasan informasi bidang pemerintahan dan pembangunan. Selanjutnya ada menyiapkan bahan koordinasi melaksanakan kegiatan dalam rangka jumpa pers dengan Bupati, menyiapkan bahan koordinasi melaksanakan siaran pers, dan yang selanjutnya ada menyiapkan bahan untuk perumusan kebijakan koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Untuk yang selanjutnya, yang terakhir yaitu melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kepala Bagian Humas dan Protokol Kabupaten Bojonegoro. Selanjutnya, di sini ada tugas peserta, 4 tugas peserta yang coba saya uraikan. Untuk tugas peserta sendiri yang pertama yaitu pencarian, pengumpulan, penyaringan dan pengelolaan informasi pemerintah Kabupaten Bojonegoro berdasarkan peran sebagai pusat informasi. Untuk yang kedua, menyiapkan bahan-bahan dalam rangka peliputan acara kegiatan pemerintah daerah dengan media massa, menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan siaran pers. Untuk yang terakhir, melaksanakan inventarisasi dan dokumentasi serta distribusi bahan-bahan informasi. Next. Di sini peserta berpedoman terhadap isu yang ditemukan selama bertugas di bagian humas dan protokol, khususnya subbagian peliputan dan dokumentasi. Ada 4 isu utama yang diangkat. Yang pertama itu ada tumpang tindih tugas saat di lapangan. Ini dialami oleh setiap staf ataupun praktisi humas yang bekerja di lapangan. Hal ini bisa digambarkan seperti ini: ketika bertugas di lapangan, staf humas itu merasa tumpang tindih. Mereka harus mencari foto, harus mengambil video, harus mencari berita sendiri. Nah, itu menjadi permasalahan yang ditemukan oleh peserta. Kemudian belum adanya acuan dasar penulisan press release. Untuk yang selanjutnya, perolehan data sebagai bahan rilis terhambat. Ini karena berkaitan dengan tumpang tindih tugas saat di lapangan tadi. Untuk yang terakhir itu ada keterlambatan penulisan press release. Nah, dari isu ini, ketika peserta mencoba menggunakan metode AKPL dari USG, itu ditemukan bahwa
keterlambatan penulisan press release ini menjadi isu utama yang peserta angkat sesuai dengan tugas peserta yang diperoleh. Kemudian dari isu yang diangkat ini muncullah suatu ide, yaitu pembuatan standar penulisan press release dalam bentuk produk inovatif, yaitu Busmas atau buku saku kehumasan. Nah, next. Ini ada 7 kegiatan aktualisasi yang peserta rancang di sini, mulai dari konsultasi dengan mentor untuk menentukan isu yang sebelumnya telah disampaikan, hingga penyusunan Busmas yang menjadi produk inovasi dari peserta. Untuk yang terakhir itu ada untuk selanjutnya itu maksudnya ada sosialisasi, kemudian ada evaluasi penerapan Busmas dan menyusun laporan. Selanjutnya ini dari setiap kegiatan tadi memunculkan sikap-sikap aneka atau nilai-nilai aneka. Semuanya sudah tertera, mulai dari akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, kemudian akuntabilitas, anti korupsi, semuanya dimasukkan dalam kegiatan yang peserta lakukan pada masa habituasi, yaitu selama 44 hari. Next. Nah ini next. Kemudian kita masuk di bab 4, bahwa peserta ingin melaporkan pelaksanaan kegiatan aktualisasi yang telah dilaksanakan selama 44 hari. Aktualisasi dilaksanakan oleh peserta di unit kerja bagian Humas dan Protokol Pemkab Bojonegoro pada masa habituasi sejak tanggal 29 Januari sampai 19 Maret atau 44 hari atau 7 minggu. Diinformasikan bahwa selama masa habituasi pelaksanaan tidak sepenuhnya sesuai jadwal rencana rancangan aktualisasi waktu on class. Nah, maka peserta ingin menyampaikan bahwa ada pergeseran jadwal yang sudah terjadi di masa habituasi. Selanjutnya, nah ini ada jadwal yang peserta susun pada awalnya terlaksana 5 minggu, namun pada realisasi di lapangan, next, jadwalnya ini di sini peserta melaksanakannya selama 7 minggu. Ada beberapa kendala yang non teknis yang sempat peserta alami, seperti itu. Next. Nah ini detail pelaksanaannya, bahwa untuk kegiatan awal peserta melaksanakan konsultasi dengan mentor, melakukan bimbingan rancangan aktualisasi beserta pelatihan dasar CPNS. Tanggal 19 sampai 22 Januari ini ketika melaksanakan on class, dan ini dilakukan via chatting atau via WA terhadap isu-isu yang diangkat tadi. Ada beberapa nilai aneka yang muncul di sini. Untuk yang pertama akuntabilitas, nasionalisme, dan etika publik. Untuk yang kedua mengumpulkan dan mengadopsi referensi penulisan press release menurut teori ahli. Dari konsultasi yang telah dilakukan muncul beberapa isu dan penyelesaian. Pengumpulan referensi penulisan press release dilaksanakan di sela-sela jam kerja dan di luar jam kerja. Ini peserta melakukan pencarian mulai dari jurnal, mulai dari website untuk mengumpulkan bagaimana penyusunan press release yang akan dituangkan di dalam Busmas. Nah, muncul nilai aneka komitmen mutu, nasionalisme, serta akuntabilitas. Selanjutnya, untuk yang ketiga, menyusun standar penulisan press release jenis track news. Nah, ini maksudnya di sini dari temuan yang telah peserta dapatkan, peserta mencoba untuk menuangkan bagaimana teori-teori yang disampaikan oleh ahli itu disesuaikan dengan kejadian yang ada di lapangan atau kebutuhan yang ada di lapangan, sehingga dapat memudahkan atau memberikan inovasi untuk unit kerja. Ini yang muncul nilai-nilai aneka, nasionalisme, etika publik, dan anti korupsi. Untuk yang keempat, peserta melakukan hasil susunan standar penulisan press release jenis track news. Usai menyusun, peserta menemukan hasil tersebut untuk dikonsultasikan kepada mentor. Bagaimana standar yang harus diterapkan, apakah sudah sesuai dengan keadaan yang di lapangan, dan apakah sudah memenuhi syarat seperti itu. Selanjutnya, yang kelima, ketika sudah mencapai atau memperoleh persetujuan dari mentor, ketika tanggal 19 sampai 18 sampai 19 Februari maksudnya 2020, peserta melaksanakan sosialisasi. Sebelum pelaksanaan sosialisasi, yang jelas peserta harus konsultasi kepada mentor bagaimana nanti sistem sosialisasinya dibuat seperti apa dan siapakah yang harus mengikuti sosialisasi tersebut. Nah, di sini dilaksanakan pada tanggal 19 sosialisasinya. Kemudian dari sosialisasi tersebut muncul beberapa ide atau masukan. Penerapan Busmas sangat membantu memacu kinerja staf bagian peliputan dan dokumentasi.
Kemudian ini bisa dimanfaatkan sebagai mengupgrade kemampuan dalam mengevaluasi tulisan press release masing-masing staf atau rekan kerja yang ada di unit kerja. Untuk yang ketiga, masukan yang diperoleh dari rekan kerja yaitu memberikan dasar pengertian tentang press release kepada karyawan baru apabila nanti terjadi perputaran atau regenerasi yang ada di unit kerja. Ini muncul nilai aneka nasionalisme, etika publik, dan anti korupsi yang diterapkan oleh peserta rekan-rekan kerja yang mengikuti sosialisasi. Selanjutnya, yang nomor 6, ini ada evaluasi penerapan susunan standar press release. Dalam artian evaluasi di sini peserta mencoba mengambil 3 indikator atau 3 perspektif. Yang pertama dari waktu, kemudian yang kedua dari format penulisan, yang ketiga dari evaluasi yang disampaikan oleh pimpinan. Untuk yang pertama, waktu dalam artian sebelum penerapan Busmas dan setelah penerapan Busmas, bagaimana rekan kerja atau staf yang ada di Humas itu melakukan penulisan press release, apakah ada peningkatan atau tidak, atau bahkan malah mengalami mundur. Nah, kemudian dari format, rata-rata memang rekan kerja sudah memiliki format penulisan yang bagus, dalam artian sudah sangat memenuhi persyaratan 5W 1H. Namun dalam pelaksanaannya terlalu banyak improvisasi. Nah, di situ dengan adanya Busmas, peserta mencoba untuk mengarahkan penulisan standar press release agar mencapai percepatan aktualnya itu tercapai seperti itu melalui formatnya, agar tidak terlalu bertele-tele, dan jenis revisi itu kan sifatnya sekali terbit jadi langsung terbit aktual, seperti itu harus cepat. Nah, itu yang harus diterapkan oleh rekan-rekan Humas. Kemudian selanjutnya evaluasi. Dari beberapa evaluasi memang pimpinan sudah menyampaikan beberapa hal mungkin terkait penulisan. Muncul nilai-nilai aneka, anti korupsi, etika publik, dan akuntabilitas. Selanjutnya akan ada grafik next. Nah, di sini untuk yang grafik warna merah ini adalah waktu. Kemudian yang merah gelap ini waktu, yang merah terang ini format, kemudian ini evaluasi. Bisa dilihat bahwa bagaimana rekan kerja menerapkan Busmas dalam kegiatan sehari-harinya, khususnya dalam penulisan rilisnya. Kemudian ada format ini naik turun, ini hanya beberapa karena memang kualitas dari setiap orang berbeda-beda, makanya di sini ada kenaikan, kemudian ada penurunan lagi, kemudian ada kenaikan lagi. Nah, itu untuk yang terakhir evaluasi ini cenderung lebih ke tidak ada kenaikan ataupun penurunan yang drastis seperti itu. Next. Selanjutnya peserta menyusun laporan evaluasi. Ini mulai dari tanggal 1 Maret sampai 12 Maret. Ya, ini masuk di kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari yang diperoleh peserta bahwasanya penulisan press release oleh staf Humas Pemkab Bojonegoro yang sering mengalami keterlambatan diakibatkan oleh persoalan yang kompleks. Kemudian hal tersebut memberikan dampak pada pelayanan publik berupa informasi sesuai dengan tugas peserta di unit kerja. Penyusunan standar atau dasar penulisan sebagai acuan press release perlu diberikan kepada staf Humas. 7 dari 10 sampel press release yang diambil telah menerapkan isi dari Busmas tersebut. Hal ini terlibat belum maksimal dalam penerapannya. Namun ada dampak positif yang terbentuk melalui produk inovatif tersebut. Produk tersebut juga dapat menjadi sarana pengkaderan staf Humas baru apabila untuk mempercepat adaptasi dengan budaya kerja di unit kerja tersebut. Saran dari peserta sendiri mencoba untuk memberikan 3 saran yang ada. Untuk yang pertama, peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan untuk mengupgrade kemampuan dan membina yang rutin sebagaimana tujuan yang hendak dicapai oleh instansi. Kemudian memberikan stakeholder dan masyarakat akses data yang mudah namun dapat dikontrol dan dipertanggungjawabkan, mungkin melalui media sosial ataupun dengan website yang dimiliki oleh unit kerja Humas sendiri. Dan yang ketiga, membangun hubungan yang baik dengan semua unsur, mulai dari masyarakat, mulai dari stakeholder, media massa, dan lain-lain. Ya, terima kasih dari saya. Mungkin cukup itu yang saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.